Closeters, welcome back to Closet Hijab World YouTube channel bareng aku Aci, Aku Vira, dalam series Hijab Your World. di mana kita akan ngobrolin tentang keseharian muslimah. Nah, dalam video kali ini kita mau ngomongin tentang THR nih, Kak. Oke, tapi sebelum lanjut videonya, kita mau say thank you dulu untuk brand yang udah mensponsori video ini. Kadang suka sebel ya kalau lagi traveling sama baby, terus bedak taburnya tumpah di dalam tas. Buat mom yang sering ngalamin hal serupa, bisa banget coba Bambi Baby Compact Powder yang super praktis dan anti tumpah. Bentuknya yang compact juga mencegah partikel bedak terhirup baby selama penggunaan. Selain wanginya yang menenangkan, produk ini juga bisa meredakan kemerahan karena iritasi ringan. Info lengkapnya, cek Instagram @bambibaby.id. Nah, di bulan Ramadan kayak gini, Kak, pasti ada satu hal nih yang ditunggu-tunggu banget oleh banyak orang. Bener banget, apalagi pas lebaran nanti nih, Fir, yaitu THR. Nah, generasi kita nih udah saatnya bagi-bagiin THR kan ke anak-anak dan ke saudara-saudara. Bener, Kak, apalagi ponakan-ponakan dan saudara-saudara yang masih kecil, yang masih sekolah gitu kan, belum kerja. Rasanya tuh kayak wajib aja ngasih THR untuk mereka. Iya, padahal ya sebenarnya pengennya tuh THR jadi dana darurat di tabungan kan, Fir. Bener banget, Kak, tapi sebenarnya wajib nggak ya ngasih THR untuk keluarga tuh? Mendingan kita tanya langsung aja yuk sama Ustazah Nada. Closeters, sekarang kita udah mengundang Ustazah Nada nih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak baik Aci, juga. Kak Fira sehat ya? Nah Ustazah, tadi aku sama Viro kan udah diskusi nih mengenai THR saat lebaran. Sebenarnya THR saat lebaran itu sesuatu hal yang wajib nggak sih Ustazah? Oh iya, THR itu tunjangan hari Rabu atau tunjangan hari raya ya? Tunjangan hari raya. Iya. Kalau tunjangan hari raya itu sifatnya sih seperti hadiah. Jadi sebagaimana kita memberikan hadiah, maka ya bagus-bagus aja dan boleh-boleh saja. Apalagi kalau perkara hadiah ini kan THR itu mungkin biasanya berupa uang ya. Tapi kalau sekiranya ada nggak sih THR tunjangan hari rayanya nggak uang dengan barang, ini boleh-boleh juga gitu. Dan berkaitan dengan hadiah ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Karena tahaddu tahabbu, kalau kita kasih hadiah pasti nanti akan menimbulkan cinta, menimbulkan sayang ya. Jadi hukumnya ya boleh-boleh aja dan bukan kewajiban. Berarti Iya. memang nggak wajib, cuma disarankan. Iya, apalagi ketika hari raya ya, semua orang bergembira. Ya tentu bentuknya dari kegembiraan itu ya kita berbagi rezeki dan banyak sekali fadilahnya, banyak sekali kemanfaatannya. Tentunya ketika kita berbagi rezeki, yang memberi rezeki juga tambah berkah dan yang menerima juga gembira. Itu kan kedua-duanya akan mendatangkan kegembiraan tuh ya, apalagi di hari raya, Masya Allah. Semuanya nungguin THR kayaknya kita ya. Iya. Berarti nggak wajib tapi dianjurkan ya Ustazah? Iya, betul. Tapi biasanya nih nggak jarang juga ada keluarga yang menuntut untuk diberi THR, sedangkan mungkin umur-umur kita ini inginnya untuk nabung. Kalau dari sudut pandang Islam ada sarannya nggak? Iya, sebenarnya karena ini hukumnya adalah bukan kewajiban, maka ya nggak boleh dituntut gitu ya. Apalagi kalau sekiranya sampai marah. Kenapa? Soalnya kemarin aku nggak dikasih THR sama dia, jadi memutus silaturahim. Wah, itu kayaknya keluar dari syariat. Tapi kalau saja kita melihat bahwa keutamaan dari berbagi itu adalah besar, dan ketika memberi hadiah juga banyak manfaatnya, tentunya tanpa dituntut juga kita dengan senang hati untuk memberikannya, ya. Jadi sekali lagi ya jangan menuntut tentunya, karena ini bukan perkara yang wajib, kecuali kalau memang misalnya hal-hal yang wajib. Dan itu pun juga dengan cara yang baik ketika kita menuntutnya, misalnya dengan komunikasi yang baik, dengan bahasa yang baik. Jadi kalau ada keluarga yang menuntut, ya tentu ini sebuah kekeliruan ya. Mudah-mudahan kita semua nggak ada yang nuntut keluarga kita, ayo pokoknya kasih THR gitu ya. Nah itu termasuk kenapa ada tuntutan? Mungkin karena ini adalah sebuah tradisi yang rutin tahunan gitu. Jadi tuntutan itu sifatnya karena tradisi aja. Kalau nggak dikerjakan kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nah ya boleh juga kalau sekiranya kita punya kelebihan, kenapa enggak? Tapi jangan dianggap
sesuatu yang harus dikerjakan, apalagi dengan patokan angka ya. Pokoknya kamu kasih THR saya di atas 1 juta. Waduh, kasihan juga ini akhirnya. Jadi karena sifatnya mubah dan boleh-boleh saja dan tidak ada paksaan. Jadi antara artinya yang memberi dan yang menerima dua-duanya ridho. Ini yang didahulukan dalam permasalahan atau kasus THR ini gitu. Benar. Jadi yang penting keduanya sama-sama ikhlas, sama-sama senang ya Ustazah ya. Gitu. Kalau Ustazah, kalau misalnya kita bagi-bagi THR nih, itu sama dengan zakat mal nggak sih? Zakat mal, nah ini tergantung niatnya ya, karena innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Yang namanya mengeluarkan harta itu kan dinilai nafkah atau mengeluarkan harta disebutnya ya macam-macam. Ada yang sifatnya sedekah, ada yang sifatnya hadiah, ada juga zakat. Nah ini dari satu kantong kita, keluarkan sedekah, keluarkan zakat, keluarkan hadiah, ini tujuannya ini berbeda-beda orang nih. Jangan juga udahlah kan saya udah bayar zakat, apalagi zakatnya zakat fitrah. Itu memang kewajiban ya, kalau zakat fitrah kewajiban bagi umat Nabi Muhammad SAW yang biasa kita tunaikan ketika di bulan Ramadan sampai dengan sesaat menjelang Idul Fitri atau khatib naik ke atas mimbar. Nah, itu sebuah kewajiban. Dan pemberiannya pun hanya kepada orang yang ada ada syaratnya. Bukan kesembarangan gitu, bukan kesembarangan orang. Udah deh, ponakan-ponakan saya kasih ini tunggal zakat fitrah ya, itu nggak masuk. Karena zakat fitrah itu, yang namanya zakat fitrah atau zakat mal, diberikan harus kepada asnaf atau 8 mustahik zakat. Fakir, miskin, kemudian juga duafa termasuk orang yang lemah ya. Kalau mohon maaf Anda yatim, boleh nggak kita berikan harta, keluarkan zakat? Yatim itu nggak boleh. Kecuali kalau anak yatimnya masuk dalam kategori fakir atau miskin gitu ya. Nah jadi betul-betul ketika penyaluran zakat fitrah, penyaluran zakat mal yang disebut zakat ini kewajiban, maka harus tepat sasaran yaitu kepada 8 mustahik zakat. Kalau sodako kepada siapa saja yang membutuhkan, itu akan mendatangkan pahala. Kalau hadiah kan boleh iya boleh tidak. Nah jadi adapun sodako tentu kita menyalurkannya kepada sesiapa yang membutuhkan. Kalau hadiah kepada siapa saja tanpa membutuhkan pun juga kita boleh menyalurkannya. Ya berarti harus dibagi nih yang wajib sama yang sunnah. Betul. Yang boleh. Iya, yang boleh. Jadi yang wajib zakat jelas ya. Dan itu pun kalau zakat bukan berarti kita punya harta kemudian langsung kita wajib mengeluarkan zakat, bukan. Tapi ada ketika dia sudah mencapai 1 tahun dan juga ketika sudah nisabnya. Nisab itu yaitu dalam hitungan harta dalam Imam Asy-Syafi'i ya, itu nilainya kurang lebihnya sekitar 83 gram emas. Jadi 83 gram emas dikali dengan berapa emas gram sekarang? Kemudian ketika sudah dijumlahkan, jumlah itulah kita lihat tabungan kita ada nggak dan bertahan selama 1 tahun. Kalau memang bertahan selama 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal, ya, dan dikeluarkannya kepada orang fakir, orang miskin. Nah, cuma gini, kalau sekiranya ada saudara kita, ada keluarga kita yang masuk dalam kategori 8 mustahik zakat yang wajib menerima zakat, maka tentu didahulukan. Kita punya saudara, punya keluarga yang memang orang miskin, mohon maaf. Nah, itu yang dianjurkan untuk didahulukan, dikeluarkan zakatnya. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi selalu mendahulukan yang terdekat dulu. Betul, keluarga terdekat, kemudian tetangga, barulah lingkungan sekitarnya. Jadi udah kebayang ya bahwa yang wajib zakat dan yang perkara sunnah yaitu berkaitan dengan sedekah, dan yang perkara mubah boleh-boleh saja itu hadiah. THR masuk ke dalam hadiah. Nah Ustazah, mengenai zakat mal tadi itu aturannya seperti apa sih sebenarnya kalau misalnya kita punya uang tapi dalam kurun 1 waktu udah kepake gitu jumlahnya? Baik zakat ya. Nah kita pisahkan dulu zakat ini ada 2. Zakat fitrah. Nah ini nih di bulan Ramadan ini kita sudah boleh menyiapkan harta kita untuk mengeluarkan zakat yang nilainya itu 3 liter beras ya. Dan itu juga ada berbeda pendapat ya dalam para ulama. Ada yang boleh dengan uang, tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab yang kebanyakan ada di Asia ini termasuk Indonesia, itu sebaiknya dikeluarkan dengan beras. Jadi kita beli beras sendiri, ukur 3 liter berapa. Kemudian kita berikan kepada
masjid atau kepada badan amil zakat, mereka yang menyalurkannya. Nah itu zakat fitrah yang disalurkannya dengan beras. Kalau zakat mal ya harta ya, hitungannya karena syaratnya 2, yaitu di mana adanya nisab. Nisab itu batasan wajib zakat. Kalau nisabnya itu tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita punya uang dengan jumlah 83 gram emas dikalikan dengan, anggaplah sekarang ini emas itu kita hitung mudah 1 juta misalnya. 1 juta dikali 83 gram, berarti 83 juta. Kalau misalnya tahun ini kita punya uang 83 juta. Kemudian kita harus hitung nih, kita mau ambil titik awalnya yang mana. Lebih enak, lebih mudah mungkin kita ambil titik di bulan Ramadan ya. Kita punya uang di awal Ramadan 83 juta minimal. Mungkin ada juga di atas itu. Misalkan kita punya uang 85 juta, berarti kan di atas 83 juta. Nah, ini sudah terhitung batas minimal, tapi belum wajib zakat. Kenapa? Karena belum haul, belum 1 tahun. Ketika 1 Ramadan sekarang kita punya uang 83 juta atau di atas itu, berjalan waktu sebelum sampai dengan setahun, kemudian udah keluar nih uangnya. Udah beli kebutuhan rumah tangga, sudah beli kebutuhan pribadi, udah keluar buat kontrakan, buat bayar apa segala macam. Kemudian Ramadan tahun depan berkurang. Kita lihat nih saldonya. Kalau saldonya masih di atas batas minimal, maka keluarkan. Tapi kalau di bawah yang 83 juta tadi, maka tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Jadi patokannya 1 tahun dulu. Kita lihat dalam 1 tahun ke depan, apakah saldonya masih tetap bertahan. Dengan patokan tadi nisabnya 83 gram emas. Ya. Nah kalau sekiranya, tapi dalam proses perjalanan kan kita tentu nggak mau kekurangan untuk melakukan kebaikan kan. Jadi sodakohnya boleh. Tidak perlu dihitung, sesuai kemampuan kita. Seperti itu. Ada persenannya yang harus dikeluarin gitu nggak sih? Iya, kalau persenannya tentu 2,5% dari uang yang kita miliki. Pokoknya kalau zakat mal ini memang harus betul-betul dihitung. Dan ini wajib, jangan diabaikan, jangan dilalaikan. Kalau sesiapa kita punya uang yang sekiranya bertahan dalam 1 tahun 83 gram emas, kurang lebih 80 juta lah kita anggap aman gitu ya. Nah, tentu ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Bukan hanya uang. Kalau kita punya simpanan emas, perhiasan, dan perhiasan ini yang tidak dipakai. Contoh misalnya kita menggunakan gelang 1, cincin 1, ini nggak usah dihitung. Yang dihitung adalah yang menetap, yang tidak dipakai di rumah atau disimpan di bank. Nah, itu dihitung semua. Jadi kalau yang kita pakai normal, tidak usah dihitung karena itu digunakan, dipakai. Nah itulah Islam itu Masya Allah ya, jadi tidak memberatkan kepada kita. Kalau ada harta, uang, perhiasan yang kita pergunakan, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi berarti memang ada perhitungannya yang wajib ya Ustazah. Jadi nggak bisa kayak yang penting udah bayar zakat aja gitu. Iya, karena ada perhitungannya. Tapi kan sekarang ya Ustazah lagi banyak banget orang-orang yang memberi THR tapi ujung-ujungnya dijadiin konten gitu. Itu hukumnya gimana ya Ustazah? Iya, sebenarnya ada 2 kategori sedekah atau ada kategori memberi hadiah ya, yaitu as-shadaqatu sir, sedekah yang secara sembunyi-sembunyi atau sedekah yang secara terang-terangan. Tentunya kalau secara sodako ini dalam keadaan yang terbuka itu baik dan boleh-boleh saja. Tentu ketika sedekah secara tersembunyi itu jauh lebih baik lagi. Karena kalau tersembunyi kan kita jadi menghindari sifat ria, sifat ujub, sifat sombong gitu ya. Tapi tentu ada baiknya ketika kita bersedekah, kemudian kita mencoba mengabadikan. Tujuannya adalah yang pertama, kalau memang itu bukan harta murni kita, itu adalah bentuk dari pertanggungjawaban. Jadi mereka melihat, menyaksikan, kita sudah salurkan. Itu boleh, nggak masalah. Kemudian yang kedua tujuannya, ketika kita berbagi, coba niatnya dirapihkan. Jangan niatnya tujuan ingin dipuji. Kalau hal semacam itu akhirnya nggak ada pahalanya. Tapi niatnya adalah mudah-mudahan apa kebaikan yang kita lakukan ini bisa dicontoh oleh orang lain. Karena mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kalau orang lain melakukan satu kebaikan, ditiru oleh orang lain, ini orang lain yang melakukan kebaikan, selama dia melakukan kebaikan, pahalanya akan mengalir kepada orang yang memberi contoh. Jadi tentu baik-baik saja. Kita suka dengar ya kalau di masjid, di tempat pengajian misalnya, itu boleh-boleh saja disampaikan untuk memotivasi. Aduh dia sodakoh, saya juga mau bersodakoh. Yang penting niat dari yang
memberikan dana ini itu harus tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Iya, jadi Closeters, alhamdulillah kita bahas mengenai masalah THR. THR itu adalah sebuah tradisi di Indonesia. Jadi baik-baik saja kalau kita menyalurkan THR, memberi THR, karena itu adalah bagian dari hadiah. Dan tentu ketika kita yang mendapatkan THR, ya tentu dengan gembira ya. Dan sekali lagi, bukankah ketika kita gembira, bisa menggembirakan hati orang lain, itu akan mendatangkan pahala. Dan hukumnya bukan wajib, dan hukumnya itu mubah dan boleh-boleh saja. Dan apalagi ini terkait dengan hablum minannas, yang insya Allah dengan kita saling memberi kasih sayang, insya Allah juga senantiasa tercipta kerukunan, bukan hanya di dunia. Nanti insya Allah juga akan mendapatkan kemanfaatan di dunia sampai ke negeri akhirat. Mudah-mudahan kita pahami semua tentang masalah THR, tunjangan hari raya. Nah itu dia tadi pembahasan kita dengan Ustazah Nada mengenai THR. Semoga bermanfaat ya untuk para Closeters. Dan Closeters boleh banget loh komen-komen tentang topik apa lagi sih yang mau kita bahas di video selanjutnya. Closet juga punya other YouTube channel loh. Ada Closet Beauty, Closet Fashion, Closet Millennials, Closet Epicard, Closet Step Out, dan Closet Men. By the way, Closeters udah ikutan belum jadi premium member Closet Indonesia? Karena banyak banget benefits-nya. Apa aja tuh Kak? Ada special discount untuk produk-produk yang oke, ada giveaway setiap minggunya. Kamu juga berkesempatan untuk dapetin produk-produk yang ada di wishlist kamu melalui arisan virtual. Terus nggak cuma itu Kak, Closeters juga bisa menjadi yang pertama tahu untuk dapetin info-info event, plus ikutin eksklusif eventnya. Wah, banyak banget kan benefits-nya. Buruan deh daftar karena biayanya cuma 20.000 per bulan. Kamu bisa download aplikasi Closet Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa follow juga sosial media Closet Indonesia di @closetid ya. See you on the next video. Bye-bye.